Latar belakang konferensi meja bundar. Latar belakang peristiwa konferensi meja bundar adalah ketegangan yang timbul karena Belanda menolak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Belanda ingin melanjutkan kolonialismenya di Indonesia yang sempat terhenti karena kependudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Keinginan Belanda untuk menguasai kembali memperoleh perlawanan keras dari bangsa Indonesia hingga meletus pertempuran di banyak daerah. Belanda bahkan melancarkan 2 kali agresi militer, yakni agresi militer 1 pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948 hingga 5 Januari 1949. Tidak hanya konflik bersenjata, perselisihan diplomatik antara Indonesia dan Belanda pun terjadi. Perjanjian Linggarjati tahun 1947 dan Perjanjian Renville tahun 1948 belum mampu menyelesaikan konflik karena terus dilanggar. Pada paruh pertama tahun 1949, UNCI yang dibentuk oleh PBB memfasilitasi 2 pertemuan antara pihak-pihak yang berselisih di Jakarta. Di dalam pertemuan tersebut lahir kesepakatan untuk melaksanakan konferensi atau KMB yang akan dihadiri perwakilan dari UNCI, utusan dari Belanda, BFO, dan deklarasi RI. Tujuan dari konferensi meja bundar adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pelaksanaan konferensi meja bundar. Pelaksanaan konferensi meja bundar bermula saat negosiasi KMB berlangsung di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1945 melibatkan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan delegasi RIS, Belanda, dan Komisi PBB untuk Indonesia (UNSI). Pembahasan pertama mencangkup pengakuan kedaulatan Indonesia, membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan menyelesaikan isu-isu krusial seperti utang kolonial, status Irian Barat, dan hubungan ekonomi politik. Indonesia menuntut pengakuan kedaulatan penuh, sementara Belanda berupaya mempertahankan pengaruhnya, termasuk melalui usulan Uni Indonesia Belanda di bawah mahkota Belanda. Isu utang kolonial menjadi perdebatan sengit. Indonesia akhirnya setuju menanggung sebagian utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden sebagai kompromi. Status Irian Barat ditunda penyelesaiannya hingga setahun setelah pengakuan kedaulatan, menyebabkan ketegangan. Negosiasi juga mencangkup pembubaran KNIL atau Tentara Kolonial Belanda dan penyerahan aset militer. Meski penuh tantangan, tekanan internasional, terutama dari AS dan PBB, mendorong tercapainya kesepakatan pada 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar. Dari konferensi meja bundar, kita mendapatkan 5 hasil, yaitu yang pertama, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS paling lambat pada akhir tahun 1949. Ketiga, semua hutang bekas Hindia Belanda akan ditanggung oleh RIS. Keempat, masalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan paling lambat 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Yang terakhir, pasukan tentara kerajaan Hindia Belanda akan bergabung dalam pasukan Angkatan Perang RIS dan secara bertahap akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS. Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif.
Dampak positif konferensi meja bundar bagi Indonesia. Yang pertama, Belanda mengakui secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia Belanda. Yang kedua, wilayah bekas jajahan Belanda diserahkan ke Indonesia tanpa bersyarat. Lalu yang ketiga, Indonesia terbebas serta terhindar dari pasukan militer Belanda. Dampak negatif konferensi meja bundar bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan harus berubah menjadi negara serikat diakibatkan perjanjian KMB. Yang kedua, Indonesia mengalami beban ekonomi dan keuangan sebab seluruh hutang Belanda ditanggung oleh Indonesia. Lalu yang terakhir, tertundanya hak kepemilikan wilayah Papua Barat. Berkat KMB, Indonesia akhirnya mendapat kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di dua kota, yakni Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta. Sementara itu di Jakarta, naskah ditandatangani oleh Antonius Hermanus Johannes Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.